ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Salam, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita akan melihat tayangan daripada mimbar rohani ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini saya akan bicara masalah suatu revival atau kebangkitan rohani. Saudara, bahwa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, seringkali berkata masalah soal kebangkitan rohani, tapi sebenarnya apa yang sesungguhnya Allah mau kerjakan kepada gerejanya, kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, setiap kebangunan rohani, entah itu yang terjadi di desa, entah itu terjadi di kota, itu tidak lepas, itu adalah semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi saudara, jangan lupa bahwa walaupun ini adalah kegerakan kedaulatan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan mau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terlibat di dalamnya, yaitu melakukan atas apa yang Tuhan kehendaki melalui yaitu kegerakan rohani ini, saudara. Sebab itu mari saudara, kita akan lihat Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 42. Di sana diceritakan saudara, ketika setelah Tuhan Yesus dari Yudea mau kembali kepada Galilea, dia harus melewati dulu yaitu namanya daerah Samaria. Sementara dia melewati daerah Samaria, ketika siang hari dia merasa haus sehingga dia harus berhenti sementara. Ada di tepi sumur yang saat itu yaitu sumur daripada peninggalan pada Bapak Yakub. Saudara, dari apa yang Tuhan kerjakan ini, ternyata Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud bahwa justru di mana saat itu Tuhan sedang berhenti untuk melakukan yaitu kebutuhan hidupnya, yaitu untuk minum air, ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana. Sehingga ketika ada wanita Samaria yang menjumpai Tuhan, saat itu Tuhan mulai tanya, Tuhan mulai memperkenalkan diri. Dan kita lihat saudara, bahwa apa yang Tuhan kerjakan sebenarnya Tuhan punya tujuan, bahwa Tuhan mau mengerjakan yaitu kebangunan rohani di daerah Samaria, khususnya yang ada di kota Sikar. Kita lihat saudara, ketika Tuhan mulai menelanjangi segala dosa, segala kehidupan lama, di sanalah kita memperhatikan awalnya sih, yaitu wanita Samaria ini berusaha untuk menutup atas apa yang dia lakukan selama ini. Tetapi kita lihat saudara, di mana kejujuran daripada wanita Samaria ini ternyata itu yang sedang ditunggu oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di Yohanes pasal yang keempat ayat 16 di sana, ketika Tuhan bertanya, mana mungkin bahwa kamu gak punya timba, bagaimana bisa kami mendapatkan air seperti yang kau harapkan? Panggil, katakan panggil suamimu. Kita lihat ketika Tuhan sudah mulai melanjangi dosanya, wanita Samaria ini dikatakan, benar apa yang seperti engkau katakan, bahwa dia katakan dia mulai
berkelit daripada apa yang Tuhan tanya. Aku nggak punya suami. Dikatakan, benar apa yang kau katakan, karena engkau sudah punya 5 suami. Disitulah Tuhan menyadarkan kepada wanita Samaria ini, ternyata kejujuran itu yang benar-benar sedang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, kalau mau hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat kebangunan rohani, kita harus mulai dengan suatu kejujuran. Banyak gereja Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan mulai menutup dengan rapat-rapat segala kesalahan, segala dosa yang selama ini dikerjakan. Tapi begitu Tuhan telanjangi, kita lihat bahwa ternyata membuahkan hasil yang dimana Tuhan bisa pakai, yaitu kita sebagai orang yang bisa berjalan di dalam rencana Tuhan, yaitu masuk di dalam alatnya Tuhan untuk mengerjakan yaitu kebangunan rohani di suatu tempat, saudara. Jadi bahwa kegerakan rohani akan bisa terjadi di suatu daerah tertentu yang Tuhan inginkan kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus ada kejujuran, baik dalam segala bidang, baik dalam pelayanan, baik itu dalam bidang-bidang yang mungkin menurut kita itu adalah pekerjaan sekuler, tapi sesungguhnya Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup di dalam satu kejujuran. Selanjutnya, saudara, setelah wanita Samaria ini jujur apa adanya, wanita Samaria ini juga tulus. Setelah wanita Samaria ini terus menerima pengajaran yang Tuhan berikan, diperdalam, diperlengkapi, wanita Samaria ini punya satu ketulusan. Dikatakan dalam Yohanes 19 sampai 29, katakan bahwa wanita Samaria ini tulus menerima pengajaran yang Tuhan berikan, sehingga ia sampaikan kepada orang lain tanpa ada motivasi apapun untuk dirinya, kecuali adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saudara, ingat ketika Roh Kudus sedang bergerak untuk melakukan, memakai orang percaya gereja Tuhan, kalau di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya tidak melakukan semua itu dengan satu ketulusan, ingat ketika Ananias sama Safira di dalam Kisah Rasul pasal yang 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan, Ananias berusaha, dia mempersembahkan segala sesuatu, dia jujur katakan, ini yang aku punya, tapi sebenarnya saya nggak tahu juga di balik apa yang dia kerjakan ternyata ada ketidaktulusan, sehingga begitu Roh Kudus bergerak, Ananias sama Safira yang tidak mempersembahkan dengan tulus di dalam hidupnya tergilas oleh gerakan Roh Kudus, sehingga dia harus menyerahkan nyawanya oleh karena ketidaktulusannya di dalam melakukan sesuatu untuk kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan terus belajar. Apapun yang saudara saya sedang kerjakan, baik itu di dalam dunia pelayanan, baik itu di dalam dunia sekuler, selama kita melakukan itu dengan tulus, percayalah, ketulusan itu akan membuahkan yaitu kebangunan rohani di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya punya satu kesaksian, saudara. Saya sudah lebih daripada 20 tahun ada di ladang Tuhan. Sekitar era tahun 1980 lah. Saudara, saya melihat orang tua saya ini bisa menjadi figur di dalam ketulusan, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Secara
pembekalan ibu saya ini tidak punya ilmu yang cukup untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang dijumpai. Tetapi saudara, saya melihat ketulusan hatinya untuk memberitakan kabar keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus ini membuahkan hasil. Ibu saya ini tidak pernah memandang bulu siapapun orang-orang yang dijumpai, entah itu orang sebagai pedagang, pegawai, orang-orang biasa. Dia selalu sampaikan tentang namanya keselamatan melalui kepada Tuhan Yesus. Dia sampaikan tulus, dia nggak dapat apapun dari apa yang dia kerjakan, tapi dia lakukan dengan tulus dan puji Tuhan. Saudara, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan karena ketulusannya di dalam melayani, di dalam menyampaikan berita kebenaran, berita keselamatan kepada Tuhan Yesus. Saudara, puji Tuhan saudara, biarlah hari ini kiranya gereja mulai sadar untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk masuk di dalam kegerakan kebangunan rohani ini. Gereja harus mulai dengan kejujuran. Gereja harus punya satu ketulusan. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai ada motivasi yang lain kecuali adalah hanya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus mempercayakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, saudara, mari biarlah kita mau mengerjakan dengan ketulusan yang benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita punya yaitu kesungguhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 39, setelah Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang keselamatan harus melalui kepada Mesias Tuhan Yesus, maka wanita Samaria ini langsung itu dia sampaikan kepada setiap orang-orang yang dia jumpai, sehingga dari sekian orang-orang yang dijumpai banyak mereka yang percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ya, saudara, di mana dikatakan saudara, yaitu ada bahwa begitu banyak daripada orang-orang yang dijumpai itu penasaran. Dia ceritakan apa adanya, dia sampaikan kesaksiannya, bagaimana dia berjumpa dengan Sang Mesias. Puji Tuhan saudara, dia lakukan dengan serius sehingga membuahkan hal yang luar biasa. Hampir semua orang-orang yang berjumpa dengan dia menjadi percaya karena kesaksian yang dilakukan oleh wanita Samaria ini, sehingga kota Skor yang ada di wilayah Samaria itu bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk membawa hidup kita, mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap keluarga kita, jujur terhadap pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita, dan kita lakukan dengan ketulusan, tidak ada motivasi apapun selain adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yang ketiga adalah mari apapun bentuknya, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan kesungguhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik atas pelayanan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan di atas segala nama yang layak kita permuliakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati atas hidup kita, sehingga hidup kita mulai ada satu kebangkitan rohani,
sehingga kebangkitan rohani yang ada dalam hidup kita ini juga akan berdampak kepada orang-orang yang kita jumpai, sehingga daerah di mana saudara dan saya Tuhan tempatkan, di situ kerajaan Allah dilebar luaskan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa. Segala ucapan syukur dan terima kasih kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini melalui sabda firman-Mu, Engkau telah membuka hidup kami, Engkau telah mencadarkan kepada kami supaya kami masuk di dalam kegerakan akhir zaman ini. Kami boleh mempersiapkan diri kami, orang yang benar-benar Tuhan bisa pakai. Kami terbuka jika masih ada hal-hal yang selama ini kami sembunyikan, kiranya sore hari ini Tuhan mulai buka, sehingga Tuhan mulai bisa berkarya melalui hidup kami, sehingga ada akan banyak jiwa-jiwa yang bisa kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Bapak, jika masih ada di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kami sebagai gereja Tuhan, masih ada motivasi-motivasi yang bukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, kiranya sore hari ini Tuhan sadarkan kepada kami, biarkanlah apa yang kami lakukan itu adalah satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, seberapa yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini, seberapa yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini, kiranya itu akan kami terus tetap kami kerjakan dengan kesungguhan hidup kami, supaya melalui hidup kami kerajaan Allah bisa dilebarkan dan diperluaskan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati atas tempat di mana saat ini hamba sedang menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami yang mendengar dan yang melihat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan ini hanya bagi nama-Mu saja Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.